Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Tias Arafi dari kelas 12 C3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang ini berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jepang di Indonesia, Jepang kali pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Pontianak pada 29 Januari 1942, di Samarinda pada 3 Februari 1942, dan di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Penduduk Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi dan penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janjian kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajahan Jepang. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun itu, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau robusa, menyiksa, serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sistem Kumiai kemudian berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini, menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 tingkatan, dan yang terakhir membentuk sistem sosial yang bernama Tonari, yang ini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai tema masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.